Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5, tetap sehat dan semangat belajar ya. Hari ini jumpa kembali dengan Udin. Hari ini Udin akan menemani kalian untuk belajar bersama di kelas 5, tepatnya pada pembelajaran yang kedua, tema 7, subtema yang kedua. Yuk kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan kemudahan dan manfaat atas ilmu yang akan kita pelajari. Langsung saja yuk kita belajar, simak dan pahami baik-baik ya teks bacaan berikut ini. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian wartawan kantor berita Domai, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wush untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Kemudian peristiwa selanjutnya setelah dibacakan teks proklamasi adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan tersebut. Yang pertama, peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi diantaranya adalah rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 yang menyambut kemerdekaan. Kemudian, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Sahabat belajar kelas 5, untuk menambah wawasan kita mengenai peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi, ayo kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi?
tepat sekali. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian, siapakah yang diamankan dalam peristiwa Rengas Dengklok? Ya, benar. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarnoputra. Pertanyaan yang berikutnya, siapakah yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Ya, tepat sekali. Yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok adalah tokoh pemuda. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Ya benar, pada peristiwa Rengas Dengklok terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dan pertanyaan yang terakhir, apa hasil kesepakatannya pada peristiwa Rengas Dengklok? Jadi setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu zaman Jepang atau pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno-Hatta setelah singgah di rumah masing-masing kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini dulu ya Udin menemani kalian belajar. Semoga materi yang Udin sampaikan ini bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.